benar-benar bahaya. Kak Ones, Kak Yudi jadikan co-host ya. Nanti Oke, Kak. minta tolong Kak Ones kasih admit yang lainnya ya kalau udah masuk ya. Oke, Kak. Siap. Thank you. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Yesus telah
adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jadikan bangsa ini seperti kerinduanmu, dan memuliakan kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu,
dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oh, Oleh anugerah-Mu, ampunilah. oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Oke, selamat sore semuanya. Shalom. Selamat sore, Kak. Iya, Tuhan memberkati semuanya. Thank you sudah join. Ya, kita akan segera mulai. Kak Yudi, persilakan untuk Vivian. Untuk Vivian yang sore hari ini boleh memimpin kita di dalam persekutuan. Silakan, Vivian. Halo semuanya. Halo, Vivian. Sore teman-teman Evata yang dikasihi Tuhan. Gimana nih kabarnya hari ini? Kak Yudi baik, Bi? Ya. Semangat kan? Iya. Harus tetap semangat dong. Teman-teman, meskipun kita hanya bisa melakukan ibadah via online, tetapi hati kita tetap tertuju untuk Tuhan ya. Dan bersyukur kita masih bisa dikumpulkan di sini untuk melakukan ibadah di rumah kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, bulan ini adalah bulan Agustus, di mana hari Selasa nanti, tanggal 17, akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Oleh sebab itu, sebelum kita memulai persekutuan pada hari ini, mari kita menunjukkan sikap nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dengan sikap khidmat. Ya, teman-teman semuanya berdiri ya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka kita, yang Untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita awali, siapkan hati kita, siapkan hati kita untuk berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Ellen. Halo semuanya, untuk mengawali persekutuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas pernyataan dan berkat yang Engkau berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami yang kurang menyenangkan Tuhan, ya Tuhan, baik disengaja ataupun tidak. Kiranya Engkau bantu kami untuk memperbarui hati kami, dibentuk agar seruan Engkau, ya Tuhan. Dan pada sore ini, kita akan melakukan ibadah melalui virtual Zoom. Kiranya berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan berkatilah Vivian yang bertugas menjadi WL, Kak Yudi yang akan membacakan firman Tuhan pada hari ini, Kak Ones yang akan memimpin doa syafaat pada hari ini, dan seluruh teman-teman agar dapat mengikuti jalannya persekutuan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah seru dan doa kami. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya, mari kita membaca Alkitab dari Kitab Mazmur pasal 103 ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh Kalista dan Ailen secara bertanggapan. Untuk Kalista dan Ailen dipersilakan. Kalista, silakan dibuka mute mikrofonnya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur,
yang memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat. Melalui ayat Alkitab yang telah dibacakan tadi, kita bisa memahami bahwa kita diajak untuk sering-sering memuji nama Tuhan dengan segenap jiwa dan batin kita, dan janganlah kita lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang telah menolong kita dalam setiap perkara. Dan oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yudi, mari kita naikkan pujian sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapa
sampai Persilakan untuk Kak Yudi bisa menyampaikan firman Tuhan. Oke, thank you Vivian sudah memimpin dengan baik. Teman-teman, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebenarnya kita berdoa ya. Tuhan, pada saat ini kami datang menghadap Engkau ya Tuhan. Kami rindu agar seluruh kehidupan kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami menjadi anak-anak pemuda remaja yang tidak sekedar menjadi seorang Kristen, namun kami juga boleh bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Engkau, akan dasar-dasar iman kepercayaan kami. Tolong hamba sendiri akan menyampaikannya, dan juga untuk teman-teman yang mendengarkan juga, kiranya Engkau berkenan juga menolong mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Jadi berharap teman-teman semua dalam kondisi yang baik. Thank you semuanya yang sudah join. Terima kasih Vivian yang sudah melayani, dan juga nanti teman-teman ada yang melayani di doa. Thank you. Nah, hari ini teman-teman sekalian kita kembali akan merenungkan yaitu tentang tema seri kita tentang What I Believe. Kita sudah masuk sesi yang ke-8 yang terus Kak Yudi sampaikan khususnya dalam pengajaran iman, pengakuan iman rasuli ya. Nah, teman-teman sekalian, nanti selama Kak Yudi menjelaskan, jika ada teman-teman yang mempunyai pertanyaan nih, ya silahkan menuliskan di kolom chat. Ya, sekali lagi silahkan menuliskan di kolom chat kalau teman-teman ada punya pertanyaan. Langsung ditulis saja. Misalnya Kak Yudi jelaskan sesuatu, ada kurang paham, langsung tulis saja. Setelah selesai Kak Yudi menjelaskan semuanya, maka nanti kita akan diskusikan. Begitu ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ini selalu Kak Yudi selalu tekankan untuk kita semuanya ya. Teman-teman harus memahami apa yang kita percayai, mengapa saya mempercayainya, dan bagaimana saya menjelaskannya. Kak Yudi sangat berharap sekali teman-teman sekalian, sejak masa muda kita nggak sekedar jadi orang Kristen. Nggak sekedar tahu Tuhan kita siapa, ya Tuhan Yesus Kristus, tapi betul-betul tahu apa yang kita percayai dan alasannya. Mengapa saya mempercayainya dan bagaimana saya menjelaskannya nanti kepada orang lain. Nah, pengakuan iman rasuli adalah salah satu pengakuan iman Kristen yang sangat penting, ringkas, dan bisa dikatakan mencangkup semua pengajaran pokok, bukan semua ya, tapi pengajaran pokok yang penting dari iman Kristen kita yang perlu kita ketahui. Nah, teman-teman sekalian, apa manfaatnya bagi iman kekristenan kita? Kenapa sih Kak Yudi itu harus ajak kita untuk belajar tentang pengakuan iman ini? Pertama begini, pengakuan iman rasuli itu berguna untuk mengingatkan kita bahwa ada pokok-pokok pengajaran iman Kristen yang ringkas, yang pendek, maksudnya Kak Yudi pengakuan iman rasuli ini, yang harus kita ketahui dengan baik teman-teman sekalian. Ya, ada apa pokok-pokok iman yang penting yang harus Kak Yudi dan teman-teman sekalian tahu sebagai orang Kristen. Kita nggak boleh masa bodoh dengan pemahaman iman kita. Ini yang pertama. Yang kedua begini, supaya kita terhindar dari ajaran sesat yang tidak sesuai firman Tuhan. Teman-teman harus pahami ya, bukan semua yang namanya gereja, bukan semua yang namanya hamba Tuhan, penginjil, begitu ya, itu pasti mengajarkan firman Tuhan yang benar. Belum tentu. Maka teman-teman sekalian kan banyak sekarang nih model-model gereja, model-model pengajaran iman, dan lain sebagainya. Tentu tidak semuanya pasti benar. Karena kenapa? Tuhan Yesus sendiri kan menubuatkan kan bahwa zaman akhir itu ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu. Nah, makanya kita perlu standar kebenaran. Makanya kita perlu belajar iman kekristenan. Yang ketiga, supaya terciptanya kesatuan orang percaya dalam pengetahuan iman yang benar. Supaya kita tuh punya satu pemahaman iman yang benar. Tentang Tuhan Yesus kah, tentang Allah Bapa kah, tentang penciptaan, tentang penebusan, pengampunan dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita punya pemahaman, satu kesatuan pemahaman iman yang benar. Nah, kayak kemarin sudah jelaskan ya, bagaimana pengakuan iman rasuli kita. Ini sudah kita bahas ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ingat, kayak dia hanya ingatkan ini, bahwa ini pengakuan iman yang sifatnya pribadi ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kita percaya bahwa Allah itu Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, artinya dia yang menciptakan segala sesuatu.
Ya, Bapa yang menciptakan, Allah Bapa, Khalik langit dan bumi dan lain sebagainya. Ya teman-teman sekalian, kita percaya bahwa Allah itu juga Bapa kita. Artinya apa? Kita punya relasi yang dekat, kita anak-anaknya. Tapi ingat Kak Yudi sudah jelaskan ya, kita sebagai anak-anak adopsi. Maksudnya apa Kak Yudi? Karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus, maka kita juga boleh menyebut dia sebagai Bapa kita. Karena iman. Jadi ingat ya, hanya orang-orang yang percaya beriman kepada Yesus boleh menyebut dia sebagai Bapa. Dan kita sebagai anak-anaknya. Karena apa? Iman kepada Tuhan Yesus. Kemudian, kan juga dikatakan dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini sudah kali dijelaskan ya. Beberapa sesi kita, kalau teman-teman mau cek di YouTube kita itu sudah ada semuanya. Ya, kemudian disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Karena kasih Tuhan kepada kita, maka Tuhan Yesus rela untuk menggantikan hukumannya Kak Yudi, hukumannya Kak Chris, hukumannya Vivian, hukumannya Kak AS, semuanya. Karena kasihnya yang begitu besar. Ya, Tuhan Yesus rela datang untuk pertama kali ke dalam dunia menjadi manusia untuk menjadi korban tebusan yang mengampuni dosa kita. Tapi ingat, dan pada hari yang ketiga, ingat, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ini semua sudah kita pelajari ya, Kak Ida hanya perlu ingatkan saja. Nah, hari ini teman-teman sekalian kita akan melanjutkan sesi yang ke-8, yaitu dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa maksudnya ini Kak Yudi? Kita pelajari satu-satu ya. Apa artinya dan dari sana ia akan datang kembali? Maksudnya apa di dalam kalimat ini? Kita perlu melihat Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 10. Kak Yudi minta ini para losul-losulnya atau para cuantalnya. Kak Yudi minta Kak Grace bacakan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Silakan Kak Grace. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Oke, thank you. Kemudian ayat 8 sampai dengan 9 Kak Yudi minta Kak Ones untuk bacakannya. Ayat 8. Tetapi kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oke, ayat 10 sampai 11 silakan Kak Ai, minta tolong Kak Ai. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke, thank you semuanya. Teman-teman sekalian, ini adalah kisah di mana ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, maka kemudian Tuhan Yesus kan kembali ke surga. Nah, di sini dikatakan apa di dalam ayat 11? Nah, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan disertai dengan segala kemuliaannya dan disertai oleh para malaikat. Kalau kita lihat, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ingat kisah Natal di Bethlehem? Ingat ya, kisahnya Maria, Yusuf yang begitu sengsara, begitu menderita pada waktu itu, begitu susahnya mereka, dan Tuhan Yesus hanya lahir di sebuah tempat untuk hewan pada waktu itu. Dan begitu hina sekali ya teman-teman sekalian ya kedatangan yang pertama. Tapi beda dengan kedatangan yang kedua. Dikatakan bahwa kedatangannya yang kedua itu akan disertai dengan segala kemuliaannya. Dan disertai oleh para malaikat. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu bersifat pasti. Ketika Yesus datang, maka ia akan memulihkan segala sesuatu.
Ada langit dan bumi yang baru, teman-teman sekalian nanti. Inilah surga nanti, langit dan bumi yang baru. Meskipun kedatangan yang kedua itu pasti, tapi ingat ya, perlu ingat ya, Tuhan Yesus itu pasti datang kedua kalinya. Tapi ingat, waktunya tidak pasti. Maksudnya apa, Kak Yudi? Kita tidak tahu. Makanya nanti kalau ada pengajaran misalnya begini, ini Tuhan itu sebentar lagi datang loh. Bahkan bisa prediksi tanggalnya seperti saksi Yehova, bisa prediksi tanggalnya. Ini loh tanggal sekian itu nanti Tuhan Yesus datang loh. Itu benar apa enggak? Kita bisa tahu bahwa itu salah. Itu tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Ingat ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu pasti. Tapi waktunya kita tidak tahu. Firman Tuhan hanya mengatakan kamu harus berjaga-jaga. Seperti itu. Kemudian sekarang begini. Apa artinya? Kan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya apa, Kak Yudi, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Menghakimi di sini artinya begini. Kedatangan Tuhan Yesus nanti yang kedua kali adalah untuk memberikan penghakiman yang adil kepada seluruh umat manusia. Catat di sana ya, seluruh umat manusia berarti termasuk siapa? Termasuk kita, orang-orang Kristen. Baik yang sudah mati, kan banyak orang yang sudah mendahului kita ya, berapa miliar orang gitu ya, yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Maupun yang masih hidup pada waktu itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, Tuhan akan datang menghakimi seluruh umat manusia. Tapi begini ya, ada satu bagian firman Tuhan yang mengatakan begini, Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Anak di sini kepada Tuhan Yesus, yang nanti akan datang kedua kali ke dalam dunia ini menjadi hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, penghakiman Tuhan Yesus ini yang terakhir ya, bukan untuk menentukan keselamatan. Sekali lagi ya, teman-teman jangan bayangkan nanti aku semua orang menghadap tahta pengadilan Tuhan untuk ditentukan dia masuk surga atau masuk neraka. Bukan seperti itu. Ingat ya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka jaminan hidup yang kekal itu sudah Tuhan sediakan. Jadi penghakiman yang Tuhan adakan nanti itu bukan untuk menentukan keselamatan. Sekali lagi ya, ingat kita sudah diberikan jaminan keselamatan kalau orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi untuk apa? Menghakimi semua orang berdasarkan perbuatannya. Berdasarkan perbuatannya. Untuk menentukan apa berdasarkan perbuatannya? Tentu kayak dijawab itu, kayak ini mau tegaskan. Makanya teman-teman sekalian, kita sebagai orang Kristen pun sekalipun kita sudah percaya, kita kan mengaku percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosa-dosa kita. Bukan berarti kita hidup itu leha-leha, kita hidup sembarangan, menggunakan hidup semaunya kita, hidup di dalam dosa, bukan begitu. Karena ingat, kita pun nanti juga akan dihakimi menurut perbuatan kita. Nah, penghakiman Tuhan yang terakhir adalah tentang hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya. Ini bagi orang-orang yang tidak percaya ya, untuk menerima hukuman juga sesuai perbuatan mereka. Tapi ingat, ketika mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka hukuman mereka kan pasti. Tapi tetap bahwa Tuhan akan menghukum dengan adil. Yang kedua, dan pahala kemuliaan bagi orang yang percaya. Nah, ini yang tadi Kak Yudi bilang bahwa kita pun juga akan dihakimi. Kita akan menerima pahala kemuliaan yang juga tentunya berbeda. Ya, dengan misal contoh ya, ada orang Kristen, sama-sama Kristen nih, sama-sama percaya kepada Tuhan. Tapi yang satunya hidup baik, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mau melayani Tuhan. Satunya ya orang Kristen sama, tapi yang menyanyiakan hidupnya, hidup dalam dosa, tidak mau pelayanan dan lain sebagainya. Itu upahnya beda, kemuliaannya beda. Tapi Kak Idi perlu tekankan ya, Kak Idi sudah juga pernah dengar pendeta Dr. Stephen Tong juga pernah ngomong ini. Upah itu tidak boleh jadi tujuan hidup kita. Lagi ya, tidak boleh jadi tujuan hidup kita ya. Kenapa kamu giat melayani Tuhan? Ya, supaya upahku di surga nanti banyak gitu ya. Nggak boleh. Ingat ya, tugas kita adalah hidup dengan baik, melayani dengan baik. Upah itu nanti urusannya Tuhan. Paham ya maksudnya Kak Yudi ya? Jadi bukan kita yang nanti menentukan, itu juga bukan jadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Tuhan nanti akan adil menilai setiap hidup kita. Nah,
2 Korintus 5 ayat 10 itu mengatakan begini teman-teman sekalian. Sebab kita semua, ini Rasul Paulus lo ngomong, sebab kita semua, berarti termasuk Paulus juga ngomong termasuk dirinya sendiri. Apa? Harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan apa? Yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ini nanti penghakiman Tuhan bagi setiap umat manusia. Nah, apa yang terjadi dengan orang percaya? Sifat positifnya kan tadi kita lihat ya. Orang percaya untuk memberikan pahala bagi orang percaya, kemuliaan sesuai dengan perbuatannya. Di dalam 2 Timotius, teman-teman sekalian, 2 Timotius 4 ayat 8 itu dikatakan begini. Paulus itu ngomong begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, maksudnya pada hari penghakiman. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi memang ada mahkota, Paulus menyebutnya di sini sebagai mahkota, ada upah yang nanti akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Sesuai dengan perbuatannya juga, teman-teman sekalian. Jadi paham ya maksudnya Kak Yudi ya? Jadi ingat kalau ada pertanyaan nanti tanya di kolom chat ya. Nanti Kak Yudi minta Kak Ones untuk bacakan kalau ada pertanyaan ya. Nanti ya terakhir ya, kalau ada di kolom chat, thank you ya. Kemudian yang negatif apa? Tentunya bagi orang-orang yang tidak percaya. Untuk kedatangan Tuhan ke dalam dunia adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan ketidakpercayaan mereka dan perbuatan mereka yang jahat. Terus sekarang dalam kitab Wahyu 1 ayat 7 dikatakan begini. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Maksudnya Tuhan Yesus akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi semua orang nanti yang tidak percaya kepadanya, yang melakukan perbuatan jahat itu nanti akan mempunyai ratapan. Kenapa? Karena mereka akan menerima penghukuman dari Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, dari apa yang Kak Yudi jelaskan tadi, ini mengingatkan Kak Yudi dan teman-teman sekalian ya, bahwa Tuhan Yesus nanti pasti akan datang untuk kedua kalinya. Kapan itu kita tidak tahu. Yang jelas pasti segera. Mungkin kita semakin jauh dengan kedatangan Tuhan, kita semakin mendekati. Pasti itu. Nah, maka teman-teman sekalian ketika kita sudah melihat firman Tuhan bahwa segala sesuatu perbuatan kita itu nanti akan dinilai oleh Tuhan. Memang kita yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman, yang sudah Tuhan karuniakan, yang sudah Tuhan pilih untuk diselamatkan, memang kita akan tidak menerima kebinasaan kekal, betul. Tapi ingat teman-teman sekalian, setiap hidup kita itu dinilai di hadapan Tuhan. Termasuk kita orang-orang percaya. Maka sekali lagi Kak Yudi tekankan, jangan sia-siakan hidup kita. Justru sebaliknya, sejak masa muda kita layani Tuhan dengan baik, ikut Tuhan dengan baik. Karena ingat, kita semua nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima, memperoleh apa yang patut kita terima, sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Oke, Kak Yudi sampai di sini. Apakah Kak Ones ada pertanyaan di kolom chat? Minta tolong dicek. Apakah ada? Silakan kalau ada ditanyakan teman-teman sekalian. Belum ada Kak. Oh, belum ada. Kak Yudi kira tadi udah 5 atau 10 gitu. Silakan teman-teman sekalian, dari penjelasan Kak Yudi, kalau mau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan. Apakah ada? Ini kalau Kak Yudi ini tafsirkan situasinya antara sudah oke, dengar, baik, paham, atau bingung atau mau apa tapi malu tanya ini. Apakah ada teman-teman sekalian? Kalau mau ngomong langsung juga boleh ya, nggak tulis di chat, atau mau ngomong langsung juga boleh, silahkan. Ada? Tentang sesi yang ke-8 ini, yang mengatakan bahwa dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah ada? Silahkan. Mau tanya langsung juga boleh ya teman-teman sekalian, silahkan. Kalau Kak Yudi nggak bisa jawab, ini ada Kak Ones, ada Kak A, ada Kak Grace, nanti juga bisa membantu menjawab. Silakan. Apakah ada teman-teman sekalian?
Kalau tidak ada, Kak Yudi akan hitung sampai 3. Ada? Udah ada pertanyaan Kak, beberapa Oh ya, apa? Silakan. di chat. Silakan Kak Ones dibacakan. Oke. Ini pertama dari Gilbert. Oke. Gilbert Saputra. Pertanyaannya gini, kalau semisal kebalikannya Kak, perbuatan baik tapi tidak percaya Tuhan, itu tetap menjamin masuk surga atau tidak? Oke, thank you ya Gilbert ya. Yang pertama, ingat, keselamatan kita bukan karena perbuatan. Sekali lagi ya, keselamatan hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik kita atau usaha kita, tapi semata-mata karena percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Berarti dengan kata lain, mau perbuatannya baik sebaik apapun, begitu ya, tanda kutip, sebaik apapun tidak akan pernah mampu membuat kita untuk bisa hidup layak dengan Tuhan. Kecuali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi begini, ingat ya, upah kita di sorga bagi yang percaya ya, kan juga beda-beda kan, sesuai dengan perbuatan kita. Termasuk juga penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya, juga beda-beda. Karena Tuhan itu adil. Tapi tetap ya, bagi orang yang tidak percaya, tetap konsekuensinya adalah mereka menerima kebinasaan yang kekal. Kebinasaan yang kekal itu artinya begini teman-teman sekalian, keterpisahan dengan Tuhan selama-lamanya. Itu ya artinya ya, keterpisahan dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi penghukumannya juga beda. Kayak Yudi, ada dasar Alkitabnya? Ada. Ingat Tuhan Yesus ketika ngomong Sodom dan Gomora, dikatakan bahwa tanggungan Sodom dan Gomora itu akan lebih sedikit daripada orang-orang ini, kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Memang ada perbedaan. Ada perbedaan. Bukan berarti nanti semuanya sama rata dihukum oleh Tuhan dan sebagainya. Enggak, beda. Pasti beda. Tuhan itu adil karena Tuhan juga menghukum, juga memberikan upah bagi orang percaya sesuai dengan juga perbuatannya. Paham ya? Kak Idi harap Gilbert dan teman-teman sekalian juga pahamnya. Sekali lagi catatan utamanya juga adalah ingat, keselamatan bukan karena perbuatan. Dan juga penghukumannya juga beda-beda. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan dari contoh-contohnya, dari kakak-kakak pembinanya, atau ada pertanyaan lain lagi? Masih ada? Ada pertanyaan lagi Kak, dari Natania. Oh, sebelum lanjut ya, mau clearkan yang pertanyaannya Gilbert dulu ya. Jadi percaya Tuhan itu bukan cuma aku tahu ada Tuhan. Yang dimaksud untuk keselamatan itu kuncinya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi percaya pada Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Tuhan Yesus itu mati untuk menanggung semua hukuman dosa kita. Itu yang menjadi kunci keselamatan kita. Bukan berarti kalau semua orang atau kebanyakan orang percaya Tuhan itu ada. Tapi bukan itu kunci keselamatan. Itu ya. Oke, thank you. Silakan dilanjutkan Kak Ones. Oke, pertanyaan yang tadi, yang kedua itu dari Natania. Pertanyaannya seperti ini. Sebelum ada penghakiman, para manusia yang mati ada di mana? Oke, good. Ya. Sebelum penghakiman, orang yang mati itu ada di mana? Dengan kata lain kan pertanyaannya, kalau orang yang meninggal saat ini atau dahulu tuh mereka kemana? Begitu ya. Apakah ke tempat entah berantah dan lain sebagainya, begitu ya. Alkitab cukup jelas memberikan kita informasi bahwa orang yang meninggal, kalau orang percaya, dia akan berada di Firdaus bersama dengan Tuhan, berada di sorga. Dari mana kita bisa yakin dalam bagian ini? Adalah ingat pada waktu misal contoh penjahat di sebelahnya Tuhan Yesus ya. Nah penjahat itu kan ngomong, Tuhan ingatlah aku apabila engkau datang dalam kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus kan ngomong kan? Ngomongnya kapan? Nanti ya, kalau aku wis datang,
kamu bersama dengan aku di Firdaus ya. Atau tunggu aku bangkit, tunggu dulu ya, aku bangkit dulu nanti pesta ini kan kamu tak ajak di Firdaus gitu. Enggak, Tuhan Yesus ngomong apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan nanti tetap pada hari penghakiman juga akan dihakimi untuk menerima apa? Kemuliaan. Misalnya apa? Tubuh kemuliaan. Tuhan akan janjikan itu kepada setiap kita yang percaya di hari penghakiman nanti. Bahwa kita akan diberikan tubuh kemuliaan dan menerima upah sesuai dengan apa yang kita lakukan di langit dan bumi yang baru. Kalau Kak Yudi dulu pernah ikut seminarnya Pak Yakob Tri Andoko, itu mengatakan nanti ada surga yang sekarang dan surga yang futuristik nanti. Istilahnya keren ya. Surga yang sekarang itu adalah surga di mana orang-orang sedang percaya itu meninggal dan kemudian dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Surga futuristik itu adalah di mana ketika Tuhan Yesus nanti datang ke dalam dunia, ada langit dan bumi yang baru, di mana Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Tuhan ada, kemah Tuhan dikatakan dalam kitab Wahyu itu, kemah Tuhan itu berdiam di tengah-tengah manusia. Jadi kayak ini harap kita semua paham ya, bahwa ketika orang yang meninggal, mereka langsung akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Begitu. Mungkin ada tambahan dari para kakak-kakaknya? Dari Kak Ai, Kak Grace, silakan kalau ada tambahan. Apakah ngambang tunggu 3 hari dulu, nanti dekat rumah gitu ya? Karena ada kan kepercayaan Jawa yang ini nanti berapa hari ya ada di kota Kediri gitu ya, lama-lama ya. Nggak, makanya kita orang percaya, makanya kita nggak percaya dengan yang namanya misalnya kalau ini loh mamamu kemarin datang loh, sorry ya, misalnya ada orang yang mamamu kemarin datang loh, dan sebagainya. Nggak, kita nggak percaya itu ya teman-teman sekalian ya. Kita tambahan Kak silakan. Iya, jadi nggak ada roh orang percaya tuh gentayangan tuh nggak ada ya teman-teman. Nggak seperti yang orang pikirkan, oh berarti kalau belum ada penghakiman berarti selama ini tuh orang-orang yang meninggal itu gentayangan, makanya ada setan gini-gini gitu ya, bukan. Jadi kalau jelas Alkitab itu mencatat bahwa Tuhan Yesus sendiri ngomong orang yang di sebelah kanannya tuh ya, dia di sebelahnya itu ya, nggak tahu kanan atau kiri itu, dia ngomong dengan jelas bahwa hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Garis bawahi hari ini juga, bukan besok 3 hari lagi, 40 hari lagi atau berapa hari lagi, enggak. Tapi jelas Tuhan mengatakan hari ini juga. Hari ini itu maksudnya saat dia meninggal pada saat itu. Oke. Oke, silakan Pak Odes. Satu atau dua pertanyaan ya. Oke, selanjutnya dari Fiorentina. Vio. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi pada umat yang tidak percaya namun hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Misalnya berzakat atau melayani sesama. Apakah Tuhan dapat menerima umat tersebut dengan Tuhan di surga? Silakan Kak. Misalnya begini, memang ini keunikan kekristenan ya. Kekristenan, hanya kekristenan ya, bisa disimpulkan bahwa hanya kekristenan, bahwa kekristenan adalah agama yang berinti kepada iman atau anugerah, bukan perbuatan. Nah, sedangkan yang di luar kekristenan kita bisa sama ratakan ya, mau dia agama A, B, C, mereka itu berinti kepada perbuatan, supaya mereka nanti bisa diterima untuk, ya kalau bahasanya mereka ada sorga, ada nirwana, ada apalah begitu, supaya mereka berkenan diterima hidup dengan Tuhannya, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kita tidak mengharapkan keselamatan itu dari perbuatan kita? Bisa juga kan pertanyaan seperti itu ya, Vio ya. Bisa juga seperti itu. Kenapa sih orang sebaik apapun, perbuatan sebaik apapun tetap tidak akan bisa menyelamatkan kita? Nah sekarang begini, kalaupun seandainya perbuatan baik, kita mengandalkan perbuatan baik. Perbuatan baik yang seperti apa? Standarnya seperti apa? Yang membuat kita layak di hadapan Tuhan menerima keselamatan. Katakanlah orang yang paling baik sekali, begitu ya. Paling baik sekali.
Nah, teman-teman sekalian, orang yang seperti itu pun dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena pada dasarnya teman-teman sekalian, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kenapa seperti kain kotor, teman-teman sekalian? Kita seolah-olah begini, kita mau menyogok Tuhan dengan perbuatan baik kita. Tuhan, aku sudah berbuat baik begini dan lain sebagainya, maka Tuhan terima aku nanti di surga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau jujur, teman-teman sekalian, mau jujur ya, kalau kita mau mengandalkan perbuatan kita, layak nggak kita hidup dengan Tuhan yang kudus? Karena standar Tuhan itu sempurna. Lagi ya, standar Tuhan itu sempurna tanpa cacat celah. Makanya yang bisa melakukan itu adalah siapa? Yesus Kristus sendiri yang bisa melakukan itu. Paham ya maksudnya Kak Yudi ya? Jadi setiap standar perbuatan baik kita itu tidak mencukupi, tidak cukup untuk perbuatan baik kita. Untuk supaya kita bisa menerima hidup yang kekal. Karena sekali lagi standar Tuhan itu adalah sempurna adanya. Dan kenapa sih kita sekarang pertanyaan, dan kenapa sih kita sekarang percaya bahwa Yesus itu bisa atau sanggup, kita bisa yakin mengandalkan Yesus sebagai juru selamat kita? Karena ingat, korbannya Yesus itu sempurna. Dia Allah yang menjadi manusia. Korbannya sempurna. Makanya Tuhan Yesus dikatakan, sering kali firman Tuhan mengatakan dia itu domba yang tanpa cacat celah, yang sempurna di hadapan Bapa. Sehingga dengan kita mengandalkan Yesus, ya, kita bisa menerima kepastian keselamatan. Melalui perbuatan baik tidak bisa. Tapi ingat ya, sekali lagi ya, penghukuman yang Tuhan berikan itu juga beda-beda nanti ya. Dengan orang yang hidupnya ya dengan orang yang jahat sekali, dengan orang yang berbuat baik, tentu beda. Itu dari Kak Yudi. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Intinya gini ya, Tuhan itu punya standar kebaikan. Misalnya lah, kalau melakukan hukum Taurat gitu ya, Tuhan itu ngomong di Efesus, kalau kita lalai satu saja, lalai melakukan hukum Taurat, misalnya orang-orang Yahudi dah mengandalkan hukum Taurat supaya masuk surga, satu aja, maka kita sudah, misalnya, semua apa yang kita lakukan sudah tercemar. Begitu. Jadi memang standar Tuhan itu sangat luar biasa sekali, sempurna adanya, dan kita tidak bisa melakukan itu. Makanya kita butuh juru selamat, yaitu siapa? Tuhan Yesus, yang sempurna menebus setiap kita. Oke, ada tambahan mungkin dari Kak Grace atau dari Kak Ai dan yang lainnya? Iya, aku cuma mau menambahkan ini ya, dari ayat-ayat firman Tuhan sendiri bahwa kesalahan kita itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Kenapa? Karena kita baik sekali, jahat 2 kali. Kita baik sekali, jahat 3 kali. Kita mungkin baik sekali, jahat sekali, atau bergantian gitu ya. Nggak bisa sempurna hidup kita ini. Maka kita nggak bisa mengusahakan keselamatan kita sendiri. Terus Tuhan Yesus juga klaim, dia jelas mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini berarti iman itu benar-benar eksklusif di dalam Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti kita jadi sombong, wah aku nih loh percaya Tuhan Yesus. Bukan kayak gitu ya. Maka Efesus 2 ayat 8-10 itu mengingatkan kita, bukan karena kita baik, kebaikan, kita kebagusan, kita kepintaran atau apa yang membuat kita itu seperti layak untuk diselamatkan, tapi justru karena kasih karunia, karena keberdosaan kita inilah Tuhan tahu kita ini tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Maka disediakanlah kasih karunia supaya oleh iman itu kita bisa diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil kesalehan atau amal baik kita kepada orang lain yang seolah-olah menyenangkan Tuhan, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan saja. Nah, sedangkan kita ini kalau sudah diselamatkan, kita ini milik Tuhan, dan kita ini khusus diciptakan oleh Tuhan itu di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti ketika kita diselamatkan, bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki, kita enak-enak ya santai, terus kita mau melakukan yang baik atau enggak, kita harus masuk surga, bukan gitu ya. Kita punya tugas, kita tahu bahwa kehendak Tuhan bagi kita orang percaya itu adalah melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Ya apa? Ya tadi misalnya mengasihi sesama, membantu orang lain, melakukan kasih ini dan itu, ya macam-macam yang kita bisa kerjakan untuk melakukan yang baik bagi Tuhan.
bagi sesama kita, memuliakan Tuhan. Kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi apakah yang akan terjadi, Vio, bagi orang-orang umat yang tidak percaya namun hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Nah, sebenarnya sebelum kita mendiskusikan bagian ini, kan kita sudah tahu ya bahwa keselamatan itu satu-satunya di dalam Yesus Kristus, percaya. Tapi ingat, ada satu bagian yang Tuhan Yesus berikan mandat bagi kita untuk apa? Kita menjangkau mereka sebenarnya. Maka itulah ada pemberitaan Injil. Kan kita tidak tahu siapa saja umat yang dipilih oleh Tuhan. Bisa saja Tuhan memakai kita untuk kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia mati berkorban. Justru dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, yaitu memberitakan kabar baik itu, bisa saja Tuhan juga mengasihi dia sebenarnya. Dan kita pun juga bisa mengungkapkan kasih kita kepada mereka juga melalui pemberitaan Injil kita bagi mereka yang belum percaya. Karena memang sangat disayangkan sekali sebenarnya ada orang yang berusaha mati-matian gitu ya, dengan berbuat zakat, baik dan lain sebagainya, tapi akhirnya menuju kepada kebinasaan tanpa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita juga perlu memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka pun juga bisa diselamatkan. Oke, satu lagi ya, ada pertanyaan ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir dari Jeffrey Waluyo. JJ ya, benar ya. Jadi ada ayatnya dulu ini. Ayatnya itu dari Efesus pasal 1 ayat 4. Itu katanya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu pertanyaannya, berarti ketika kita sudah menerima Yesus, atau nanti pada kasus orang bertobat nanti, itu merupakan pilihan Tuhan sejak awal. Berarti keselamatan bukan kita yang milih, tetapi merupakan rencana Tuhan. Ya, ini doktrin predestinasi ya. Jawabannya yes. Dari sudut pandang Tuhan sangat jelas sekali. Sesuai dengan firman Tuhan yang dikutip tadi ya, bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini sebenarnya kalau bagi Kak Yudi ya, ini sebenarnya suatu hal yang luar biasa sekali, yang wow sekali. Bahwa keselamatannya Kak Yudi itu sebenarnya dari sudut pandangnya Tuhan, rencana Tuhan yang kekal itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, kita yang percaya sudah ada di hati dan pikirannya Tuhan. Nah, itu bahasa puitisnya kira-kira seperti itu. Kita sudah ada di hati dan pikirannya Tuhan. Dan Tuhan sudah rancangkan bahwa nanti kita akan diselamatkan melalui iman kita. Namun sebelumnya Tuhan mengutus Kristus untuk datang ke dalam dunia, mati, berkorban bagi setiap kita. Tapi begini, dari sudut pandang kita, ya manusia ya, kan kita sendiri punya pengalaman yang beda-beda ya tentang kelahiran baru kita ya, kapan kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, kapan kita mengikut Tuhan dan lain sebagainya. Kita punya beda-beda. Dan seolah-olah pada waktu itu, ya aku percaya kepada Tuhan, ya aku mengimani, aku menerima hidup yang kekal. Begitu ya, kenapa? Aku sudah percaya kepada Kristus, bahwa ya betul Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku, yang menebus segala dosa-dosa dan pengharapan. Aku tidak lagi mengandalkan perbuatanku, tidak mengandalkan lagi usahaku untuk keselamatan, tapi semata-mata iman kepada karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, seolah dalam sudut pandang kita ya teman-teman sekalian, pada waktu itu aku percaya kepada Tuhan, aku menerima hidup yang kekal. Bisa juga seperti itu, tapi kalau dilihat dari sudut pandang kita. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Memang sudah ketetapannya Tuhan. Tapi ingat ya teman-teman sekalian ya, ketetapannya Tuhan itu bukan patokannya kita, itu urusannya Tuhan. Kan pada waktu Tuhan menetapkan di kekekalan, kan kita nggak ikut ya di sebelahnya Tuhan ya, nyontek lihat rancangannya Tuhan, kapan ya Jeffrey ini diselamatkan ya, gimana sih Tuhan gitu, seolah-olah kita tahu gitu ya, kita nggak tahu. Makanya kita terus memberitakan Injil, karena kita tidak tahu siapa saja yang sudah Tuhan tetapkan untuk diselamatkan. Tapi yang jelas kita punya pengalaman pribadi di hadapan Tuhan, kapan kita sungguh-sungguh percaya. Nggak tahu, mungkin hari ini kita nggak tahu juga. Mungkin hari ini ketika diberitakan seperti ini, atau mungkin kapan nanti dan sebagainya, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dan kita bertobat dan mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Bisa ya, paham ya maksudnya ya? Jadi harap
ini bisa menjawab pertanyaannya Jeffrey ya. Dari sudut pandang Tuhan, yes, semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan sesuai firman Tuhan yang tadi sudah dikutip bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Oke, karena waktu teman-teman sekalian, Kak Yudi rasa cukup ya. Kak Yudi persilakan untuk Kak Ones untuk bisa memimpin kita dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena melalui firman-Mu ya Tuhan yang menjadi dasar daripada iman kami, pemahaman iman kami bersyukur kami bisa diajarkan ya Tuhan bahwa Engkau yang sudah menyelesaikan karya keselamatan kembali ke surga, maka suatu saat nanti Engkau juga akan datang kembali kedua kalinya di dalam kemuliaan-Mu. Dan Engkau akan memberikan tubuh kemuliaan bagi setiap kami yang percaya. Engkau juga akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kami lakukan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kami juga diingatkan oleh Tuhan untuk mempergunakan hidup kami dengan sebaik-baiknya, karena nanti Tuhan juga akan menilai setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, bagian kami adalah saat ini untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami melayani Tuhan, kami hidup takut akan Tuhan, kami mempersembahkan diri kami sejak masa muda kami. Dan biarlah Tuhan, upah itu menjadi bagian yang Tuhan akan nyatakan nanti dari keadilan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan tolong untuk kami semua, khususnya anak-anak pemuda remaja, kami tahu Tuhan tantangan kami di masa pemuda remaja ini begitu berat, bahwa banyak hal yang menggoda kami untuk kami hidup jauh daripada Tuhan. Mau biarlah roh-Mu ya Tuhan yang ada di dalam setiap hati kami yang sudah percaya, terus menguatkan, mengingatkan kami akan firman Kristus, ya kami boleh menjaga setiap kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa. Amin. Saya persilakan Kak Ones untuk memimpin kita di dalam beberapa pokok doa syafaat. Ya, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Pertama, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Ini akan didoakan sama Kak Grace. Kak Grace akan mendoakan bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia. Pertama, kita berdoa bagi bangsa, yaitu berdoa bagi orang-orang yang terpapar COVID-19. Nah, kita tetap doakan supaya mereka diberi kesembuhan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kita berdoa bagi tenaga medis yang sedang bekerja keras dalam menangani pasien yang terpapar COVID-19, serta rumah sakit yang menyediakan ruang inap ya. Kita berdoa supaya rumah sakit juga dapat menampung orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Lalu yang ketiga, kita berdoa bagi masyarakat Indonesia supaya mereka patuh terhadap peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan bagi kesehatan mereka, yaitu menghindari COVID-19. Kita berdoa supaya mereka tetap taat terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Lalu yang terakhir, sebentar lagi bangsa dan negara kita Indonesia akan merayakan HUT yang ke-76. Ya, kita berdoa ya supaya bangsa Indonesia kita boleh menjadi bangsa yang lebih baik lagi dari sebelumnya, serta pergumulan yang ada di dalam bangsa ini itu semua boleh terselesaikan satu demi satu. Pokok doa bagi bangsa akan didoakan oleh Kak Grace. Dipersilahkan kepada Kak Grace. Ya, teman-teman. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian dulu. Doa kami.
rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari kita ucapkan berkat buat Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk Indonesia. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan terus menyertai bangsa dan negara kami. Secara khusus kami malam hari ini mau berdoa bagi orang-orang yang terpapar 19. Kami berdoa supaya mereka terus Tuhan tolong beri kesembuhan, pemulihan yang dalam proses pemulihan maupun yang saat ini sedang terbaring lemah. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, bahkan keluarga mereka juga. Berikan mereka semangat untuk tetap
kuat dan mereka punya daya juang untuk bisa cepat sembuh. Kami terus berdoa juga bagi setiap tenaga medis yang sedang bekerja keras menangani setiap pasien-pasien COVID yang saat ini sedang terpapar. Kami berdoa Tuhan, mungkin mereka letih, mereka juga capek, mereka juga rindu untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa, Tuhan terus tolong mereka, berikan mereka semangat, sukacita yang daripada Tuhan, bahkan penghiburan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak para medis yang sempat gugur di medan tempat mereka harus bekerja. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau terus menghiburkan keluarga mereka, bahkan setiap rumah sakit yang saat ini menangani pasien COVID. Kau terus memberkati ini Tuhan, Kau terus menolong, bahkan alat-alat medis yang diperlukan, setiap obat-obatan yang diperlukan, Engkau cukupkan semua itu, sehingga menjadi alat penyembuhan bagi setiap pasien COVID yang terpapar saat ini. Kami terus juga berdoa ya Tuhan, di masa PPKM ini, mungkin banyak masyarakat yang kurang mengerti, kurang memahami bagaimana mereka harus bersikap. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah mereka juga patuh, mereka taat dengan setiap peraturan yang ada, walaupun tidak mudah, banyak hal yang harus kami korbankan. Usaha, pekerjaan, banyak orang yang kehilangan keluarga. Tuhan, di situasi seperti ini, Kau terus menolong, biarlah setiap pemerintah juga bijak, mereka juga dapat memberi pemahaman kepada setiap masyarakat yang kurang mengerti. Kau terus menolong mereka, bahkan juga masyarakat dapat memahami dengan situasi yang ada ini, sehingga bangsa dan negara kami cepat pulih. Dan kami juga bersyukur Tuhan, beberapa hari lagi kami akan merayakan hari ulang tahun bangsa dan negara kami. Terima kasih, 76 tahun Tuhan sudah menyertai bangsa dan negara kami. Tuhan, kami rindu melihat Indonesia pulih. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah Indonesia, sehingga setiap situasi pandemi saat ini yang terus mendunia dan terus juga menghalangi setiap aktivitas kami. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah di hari ulang tahun Indonesia ke-76 ada keajaiban terjadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa bagi Indonesia. Kau terus memberkati para pemimpin kami dari jajaran tertinggi hingga yang terendah. Kau memberkati Presiden kami juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami bagi bangsa dan negara kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Grace. Lalu berikutnya kita akan berdoa bagi gereja kita, yaitu GKT Kanaan Kediri, yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Yang pertama, kita berdoa bagi para hamba Tuhan yang melayani di GKT Kanaan Kediri. Biarlah di masa-masa sekarang yang sulit ini, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini dapat diberi kesehatan serta semangat supaya mereka dapat melayani jemaat dengan baik. Lalu yang kedua, berdoa bagi pertumbuhan iman jemaat GKT Kanaan Kediri. Kita berdoa supaya iman mereka hari demi hari itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Kristus. Lalu yang terakhir, berdoa bagi kesehatan setiap jemaat dan berdoa biarlah Tuhan menjaga setiap jemaat agar mereka terhindar dari ancaman COVID-19. Mari kita menyatukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan setiap diri kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu, yaitu GKT Kanaan Kediri, ke dalam tangan-Mu. Kami rindu ya Tuhan, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap orang-orang yang Kau pakai, khususnya hamba Tuhan, boleh melayani di gereja GKT Kanaan Kediri ini dengan baik. Berkati mereka dalam masa-masa yang susah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan
serta semangat bagi mereka supaya mereka di masa-masa yang sulit ini dapat terus membina jemaat, supaya jemaat juga dapat terarah kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pertumbuhan iman jemaat GKT Kanaan Kediri. Kami tahu di masa-masa yang sulit ini banyak orang mempertanyakan bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap diri kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong setiap diri kami, khususnya jemaat yang ada di GKT Kanaan Kediri ya Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan yang dilakukan setiap harinya oleh mereka ya Tuhan, dapat menumbuhkan iman mereka sehingga mereka dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi kesehatan jemaat yang ada di GKT Kanaan Kediri. Kiranya segala aktivitas yang dilakukan oleh mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, Kau senantiasa menjauhkan mereka dari ancaman COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu ketika kami terpapar COVID-19 ini, maka akan sangat menyulitkan kehidupan setiap diri kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa supaya jemaat GKT Kanaan Kediri ya Tuhan dapat diberi kesehatan terus oleh Tuhan dan dijaga terus oleh Tuhan. Inilah setiap doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, sebab hanya Engkau yang sanggup menjawab dan mengabulkan setiap permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu yang terakhir, kita akan berdoa bagi pemuda dan remaja Efata. Ini akan dipimpin oleh Kak Ai. Yang pertama, kita berdoa secara khusus bagi hamba Tuhan, yaitu pembina pemuda dan remaja Efata, Kak Yudi. Kiranya Kak Yudi bisa diberi kesehatan serta kemampuan dalam membina anak-anak muda dan remaja Efata. Serta kita berdoa bagi tim pengurus yang mengelola pemuda dan remaja Efata ini, biarlah setiap jajaran yang ada itu boleh mengurus pemuda dan remaja ini dengan baik. Lalu yang kedua, kita berdoa bagi teman-teman Efata yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu ada Vivian. Lalu kita juga berdoa bagi teman-teman yang akan berulang tahun di minggu-minggu yang akan datang, seperti Felicia tanggal 16 Agustus dan Felix tanggal 10. Kita berdoa bagi teman-teman supaya senantiasa diberi kesehatan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita berdoa bagi pemuda dan remaja Efata yang sedang bergumul dalam studi, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, keluarga, jodoh, dan lain sebagainya. Pokok doa ini akan dipimpin oleh Kak Ai. Dipersilahkan. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali berkumpul dan mendoakan akan beberapa hal, secara khusus mendoakan untuk Kak Yudi sebagai pembina. Mohon kesehatan dari Tuhan, hikmat di dalam melayani teman-teman pemuda dan remaja Efata. Demikian juga bekerja sama dengan para pengurus yang bisa mengayomi, bisa mengasihi, melayani, dan memperhatikan saudara-saudara yang lain. Sehingga melalui persekutuan ini yang dilayani oleh Kak Yudi, nama Tuhan makin dimuliakan, firman Tuhan selalu diberitakan, dan nama-Mu yang senantiasa bisa dinyatakan, kasih-Mu dan kebesaran-Mu yang luar biasa. Di masa muda ini kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami bisa melayani dan mengenal Engkau. Demikian kami mendoakan untuk pergumulan dari setiap anak-anak-Mu, berdoa supaya Tuhan memelihara hidup mereka yang sekolah, yang bekerja, mereka yang mengalami sakit saat ini, pergumulan berkenaan dengan keluarga, jodoh, masa depan, dan lain sebagainya. Tuhan kiranya menolong supaya melalui persekutuan yang ada ini, iman kami dikuatkan, kami saling menguatkan juga, menghibur, kami saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga perjalanan hidup kami ke depan bisa dipimpin oleh Tuhan, dan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, kami bisa menjalaninya dengan sangat baik. Mendoakan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini
bersukacita karena berulang tahun, khususnya untuk Vivian. Kami percaya Tuhan memberkati anakmu, masa depannya Tuhan pimpin, demikian juga imannya Tuhan teguhkan, rancangan-rancangan, cita-cita, harapan Tuhan Kau yang tahu, Tuhan juga yang menyatakan kemurahan-Mu di dalam kehidupan Vivian. Berkati seluruh keluarganya juga. Kami pun berdoa untuk Felicia dan Felix. Kami berdoa bersyukur karena kedua anakmu juga sebentar lagi akan berulang tahun. Kami percayakan mereka juga di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau pelihara hidup mereka dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih, kami mengucapkan syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ai. Oke. Kembalikan kepada pemimpin. Silakan untuk pengurus menyampaikan pengumuman. Halo. Ya. Silakan Gilbert. Kalau bisa dibuka kameranya ya. Ya, pengumuman untuk hari ini. Terima kasih untuk Kak Yudi yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini, juga untuk Vivian yang sudah memimpin acara persekutuan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah terlibat dalam pelayanan doa, bacaan Alkitab, dan juga untuk kita semua anggota pemuda dan remaja Efata yang hari ini sudah dapat bergabung dalam persekutuan ini untuk tetap jaga kesehatan baik jasmani dan rohani kita. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, dan jangan lupa tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sabtu minggu depan kita akan kembali mengadakan persekutuan dengan acara ceramah kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Jeffrey dari anggota Pemuda Efata. Teman-teman tetap setia kepada Tuhan untuk mengikuti setiap acara persekutuan. Mari kita bertumbuh dan saling membangun dalam komunitas kita ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, bisa via BI MyBank dengan nomor yang sudah tertera di layar, atau bisa memberikan langsung ke Luis atau Theo JTM untuk anggota remaja Efata, atau ke Ina untuk anggota pemuda Efata. Juga bisa langsung ke gereja kepada Kak Yudi. Terima kasih atas persembahan dari teman-teman. Guys, jangan lupa untuk tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat kata Tuhan Yesus, bahwa kita sebagai manusia tidak hanya hidup dari roti jasmani saja, tapi juga dari firman Tuhan untuk kehidupan rohani kita. Sangat penting untuk kita terus hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita juga tidak mudah jatuh kepada pergaulan yang salah. Jaga hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, dengan tetap setia membaca Alkitab, bersaat teduh dan berdoa. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Gilbert. Teman-teman sekalian, yuk kita seperti biasa, kita buka kamera video kita akan foto bareng-bareng. Ya, sore hari ini kita cukup lama ya, karena tadi ada diskusi dan juga beberapa pertanyaan belum dijawab nih. Next ya, next nanti. Oke, teman-teman saya silakan buka kameranya, kita akan foto bareng. Kita akan foto bareng. Di sini ada tiga slide. Ya, kita akan foto bareng. Silakan teman-teman sekalian dibuka fotonya. Jangan pintu rumahnya dibuka ya, enggak usah. Dibuka ini aja foto kamera videonya. Silakan teman-teman sekalian. Kak Idi akan pimpin kita untuk sesi foto. Kak Idi akan foto pertama ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sabar dulu. Yang kedua, saya. Yang kedua, Kak Idi akan fotokan. Yang kedua, siap. 1, 2, 3. Sebentar dulu. Ini ada chat masuk, jadi ada ini. 1, 2, 3.
Oke, sebentar ya. Yang ketiga, sebentar. Oke, Kak Edi. Ini lagi. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. God bless you. Tuhan berkati ya semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tadi Kak Yudi lihat ada siapa? Tadi ada yang dulu-dulu ikut. Thank you. Ada Charles tadi. Tuhan berkati. Thank you semuanya ya. Tetap Terima jaga kasih. kesehatan. Ya, Tuhan berkati Kasih. semuanya. Anak Hobing. Yang ntar lagi naik ke remaja. Ada Michelle sama itu. Michelle kemarin ulang tahun Kak Juga Yudi. ya. Ada Christopher ya. Ada Jelita juga. Halo Jelita. Jelita yang dulu ikut juga hadir. Halo Jelita. God bless you ya. Memberkati Jelita. Ada Kevin. Memberkati semuanya. Sehat ya semuanya. Dadah. Kesehatan. Ada Denny juga. Denny Sukma. Wow. Thank you. Thank you. Hadir. Oke. Tuhan berkati semuanya. Vivian. Thank you. Sudah mimpin tadi. Thank you. Thank you. Nah. Oke. Thank you semuanya Kak Tuhan Yudi. berkati. Ya, terima kasih Kak Ones. Thank you. Minta tolong dijaga Parisnya ya. Siap, siap. Oke.